Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Siti Nurlaila Asyajawa dan NPM 022722111041, mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas kembali salah satu metode penelitian kualitatif, yaitu etnografi. Baik, sebelum kita membahas contoh jurnal yang menggunakan metode penelitian etnografi, yuk kita bedah apa sih etnografi itu. Baik teman-teman, jadi dalam perkembangannya penggunaan internet membuat para peneliti, khususnya penelitian dalam bidang pemasaran, mengembangkan sebuah pendekatan baru yang disebut dengan etnografi. Dari sisi penamaannya, etnografi berasal dari dua suku kata, yaitu internet dan etnografi. Jadi dapat disimpulkan bahwa etnografi adalah metode etnografi yang digunakan terhadap para pengguna internet atau yang kerap kali kita sebut sebagai netizen. Adapun etnografi merupakan metode lama yang biasa digunakan dalam ilmu antropologi. Dalam penelitian pemasaran, menurut tujuannya, etnografi dan etnografi memiliki kesamaan, yaitu untuk memahami perilaku masyarakat atau pasar. Tetapi, yang berbeda adalah objek kajiannya. Jika objek kajian etnografi adalah masyarakat atau citizen, sedangkan objek kajian etnografi adalah masyarakat internet atau netizen. Etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi interaksi sosial yang terjadi dalam jaringan sosial online, seperti media sosial, forum diskusi, atau komunitas online. Etnografi diperkenalkan oleh Robert Kojenes pada tahun 1998 yang didefinisikan sebagai the study of social networks through online interactions. Menurut para ahli, metode etnografi memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari metode penelitian lainnya. Di antaranya adalah 1. Yaitu fokus pada interaksi sosial. Etnografi berfokus pada interaksi sosial yang terjadi dalam jaringan sosial online, seperti percakapan, hubungan, dan aktivitas yang terjadi di dalam komunitas online lainnya. 2. Yaitu menggunakan data digital. Etnografi menggunakan data digital yang diperoleh dari jaringan sosial online seperti posting di media sosial dan sebagainya. 3. Yaitu menggunakan metode analisis kualitatif. Etnografi memiliki metode analisis kualitatif seperti analisis konten, analisis diskursus, atau analisis konstruksi sosial untuk mengeksplorasi data yang diperoleh. 4. Fokus pada konteks. Etnografi fokus pada konteks dalam jaringan sosial online seperti kultur, norma, atau struktur jaringan yang mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi. 5. Secara umum, metode etnografi memberikan kita wawasan tentang interaksi sosial dalam jaringan sosial online. Keenam, menurut Kojenes, etnografi menyediakan panduan dalam menggunakan prosedur observasi partisipasi pada komunitas online dan budaya yang terwujud melalui komunikasi media komputer. 7. Dalam dunia pemasaran pariwisata, etnografi menjadi metode yang dapat diandalkan dalam memahami perilaku pengunjung. Karena dengan metode ini, pemasar atau marketer dapat lebih memahami kondisi alami, natural setting dari pengunjung aktual dan potensialnya. 8. Metode ini memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan etnografi secara konvensional, karena objek studi metode ini adalah netizen atau masyarakat maya. Membuat teknik pengumpulan data sebagian besar tidak dapat dilakukan dengan berinteraksi
dengan berinteraksi secara langsung, secara kontak fisik, dan biasanya menggunakan cara korespondensi melalui email, chatting, atau sosial media lainnya. Dalam melakukan penelitian etnografi melalui internet, marketer sebenarnya tidak hanya dapat melakukannya dengan menggunakan metode etnografi saja. Marketer juga dapat menggunakan metode lain yang hampir sama dengan beragam jenis paradigma, seperti virtual ethnography, network ethnography, cyber ethnography, atau digital ethnography. Nah, teman-teman, ada beberapa langkah-langkah untuk melakukan prosedur etnografi. Yang pertama, yaitu identifikasi platform jaringan sosial. Kita harus menentukan platform jaringan sosial yang akan diteliti, seperti media sosial, forum diskusi, atau komunitas online. Kedua, yaitu identifikasi komunitas atau grup target. Setelah platform jaringan sosial ditentukan, kita harus menentukan komunitas atau grup target yang akan kita teliti, dan bisa dilakukan dengan mencari kata kunci yang relevan atau melakukan pencarian di platform jaringan sosial. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Setelah komunitas atau grup target ditentukan, kita dapat memulai mengumpulkan data dari platform jaringan sosial. Yang keempat adalah analisis data. Setelah data dikumpulkan, kita dapat memulai untuk melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif seperti analisis konten, analisis diskursus, atau analisis konstruksi sosial. 5. Pemetaan jaringan. Pemetaan jaringan dapat dilakukan dengan menggambar hubungan antar pengguna dalam komunitas atau grup yang diteliti, seperti siapa yang sering berkomunikasi dengan siapa yang memiliki pengaruh besar dalam komunitas, dan lain sebagainya. Keenam, yaitu interpretasi dan simpulan. Terakhir, kita harus membuat interpretasi dan simpulan dari data yang telah kita analisis dan kumpulkan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami perubahan sosial, komunitas online, atau pola komunikasi yang terjadi dalam dunia digital. Ada beberapa alat bantu digital yang dapat digunakan untuk melakukan etnografi, seperti ada Twitter Search, Facebook Graph Search, Reddit Search, Instagram Search, Google Image, Google News, LinkedIn Search, Google Analytics, Web Scraping Tools, Data Visualization Tools, Text Analysis Tools, Social Media Listening Tools, Network Analysis Tools, Data Storage Tools, dan juga Monitoring Tools, dan juga banyak lagi beberapa tools lain yang tersebar di dunia maya yang bisa kita gunakan untuk melakukan penelitian etnografi. Baik, tadi teman-teman sudah dengarkan sedikit informasi mengenai etnografi, cara melakukan penelitiannya, dan juga tools-tools yang bisa teman-teman gunakan apabila memakai metode penelitian etnografi ini. Nah, kita langsung saja bedah salah satu jurnal yang menggunakan metode etnografi sebagai metode penelitiannya. Ada jurnal yang berjudul Self-Love Studi Etnografi dalam website komunitas online Rahasia Gadis yang ditulis oleh Kak Reski Misdianti dan Kak Nani Kurniasari. Baik. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana interaksi sosial yang dilakukan anggota komunitas online Rahasia Gadis dalam membangun sikap self-love mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah etnografi dengan teori computer mediated communication. Etnografi sebagai metode yang tepat karena interaksi sosial objek penelitian ini berada di dunia maya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anggota komunitas online Rahasia Gadis membangun sikap self-love mereka melalui interaksi dalam fitur confession room, dan #kamu tidak sendiri. Mereka memberikan dukungan sosial berupa semangat,
motivasi, saran, dan contoh aktivitas yang dapat dilakukan untuk lebih menerapkan sikap self-love. Anggota komunitas menyampaikan pesan yang membangun self-love dalam bentuk teks, simbol, dan emoticon. Teman-teman. Jadi, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kalau metode penelitian ini menggunakan adalah etnografi yang berusaha untuk memahami masyarakat dan budaya melalui interaksi dalam dunia maya. Analisis data dalam etnografi dilakukan dalam 6 tahap, yaitu coding, noting, abstracting, and comparing, checking and refinement, generalizing, dan theorizing. Peneliti menganalisis data dengan cara melakukan pengelompokan interaksi sosial yang terjadi dalam komunitas online rahasia gadis berdasarkan fitur komunitas ini, yaitu unggahan di fitur confession room, beri pelukan, dan komentar di fitur hashtag kamu tidak sendiri. Selain itu, peneliti juga menganalisis interaksi sosial yang terjadi pada kolom komentar dengan mengklasifikasikannya ke dalam 4 tipe anggota komunitas online menurut Kozinets berdasarkan keanggotaan dan partisipasinya, yaitu newbie, mingler, defaults, dan insider. Klasifikasi ini dilakukan untuk memaknai lebih jelas cara mereka membangun self-love melalui pesan komunikasi dalam dunia nyata. Peneliti juga melakukan klarifikasi antara interpretasi peneliti dengan hasil wawancara mengenai pengalaman pribadi anggota komunitas dalam membangun self-love mereka dalam komunitas. Hal ini dilakukan untuk mencocokkan, membandingkan, dan menyempurnakan hasil penelitian. Jadi, tadi itulah penjelasan saya mengenai metode etnografi ini, serta tadi kita juga sudah membahas salah satu jurnal yang menggunakan etnografi sebagai metode penelitian mereka. Semoga semua yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.